Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Hari ini kita akan bahas sebuah kisah yang luar biasa banget. Sebuah pengingat kalau pertolongan Allah itu bisa datang dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka. Dan seringkali lewat perbuatan yang kita anggap sepele. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah kepikiran gak sih, apa iya sebuah tindakan yang kelihatannya kecil, gak berarti, itu beneran bisa mengubah jalan hidup seseorang? Yuk kita telusuri sebuah cerita yang mungkin bakal kasih kita jawabannya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Kisah kita ini dimulai di tengah situasi yang berat banget. Sebuah ujian yang benar-benar menguji batas kesabaran dan keimanan. Coba deh teman-teman bayangkan posisi seorang pemuda yang dunianya tuh rasanya lagi runtuh. Ibunya, orang yang paling dia cintai di dunia, terbaring gak berdaya di ruang ICU. Kondisinya kritis banget, setiap tarikan nafas itu rasanya begitu berharga. Dan kemudian, datanglah momen yang paling ditakuti. Dokter dengan sangat berat hati menyampaikan vonis yang paling mengerikan. Udah gak ada harapan lagi. Di titik inilah keimanan dan tawakal seseorang benar-benar diuji. Pemuda itu pulang dari rumah sakit dengan hati yang hancur sehancur-hancurnya. Harapan rasanya beneran udah padam. Tapi, justru di tengah keputusan yang begitu gelap, Allah punya rencana lain. Allah takdirkan sebuah pertemuan yang sangat sekali nggak disangka-sangka yang akan mengubah segalanya. Besoknya, dengan perasaan yang masih berduka, pemuda itu nyetir lagi ke rumah sakit. Nah, di tengah jalan, dia berhenti sebentar di pom bensin. Ya, cuma jeda singkat yang kelihatannya biasa aja. Sambil nunggu, matanya nggak sengaja ngelihat sesuatu yang bikin hati tersentuh. Ada seekor induk kucing yang kelihatan lemes banget bareng anak-anaknya yang kelaparan. Mereka lagi neduh di bawah kotak. Si induk ini kelihatannya udah nggak punya tenaga lagi bahkan buat gerak sekalipun. Di tengah galaunya dia sendiri, pemuda itu malah jadi termenung liatin kucing itu. Muncul pertanyaan tulus dari hatinya. Ya Allah, siapa ya yang bakal peduli dan ngasih makan makhluk selemah ini? Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa iba yang tulus banget, dia langsung masuk ke minimarket di situ. Dia beli sekaling ikan tuna, dibuka, terus dia kasih ke keluarga kucing itu. Udah gitu aja, sebuah tindakan sederhana tanpa pamrih. Setelah itu dia lanjutin lagi perjalanannya ke rumah sakit. Dan disinilah ceritanya jadi luar biasa. Apa yang dia temukan di rumah sakit itu benar-benar di luar nalar dan logika kita sebagai manusia. Pas dia sampai di ruang ICU, hatinya udah siap nih sama kemungkinan terburuk. Tapi loh, kok kosong? Ibunya nggak ada di situ. Jantungnya langsung deg-degan, panik dong pastinya. Pikiran-pikiran buruk langsung melintas di kepalanya. Dengan perasaan campur aduk, dia lari nyari perawat. Dan jawaban yang dia dapat dari perawat itu, subhanallah, sebuah keajaiban murni. Ibunya bukan cuma selamat, tapi kondisinya membaik secara drastis dan udah dipindahin ke ruang perawatan biasa. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Kemarin katanya udah nggak ada harapan? Nah, penjelasan di balik kesembuhan yang ajaib ini sungguh di luar dugaan dan bikin merinding. Pemuda itu nemuin ibunya udah sadar, bahkan bisa senyum ceria. Pas ditanya, ibunya cerita, kalau waktu nggak sadarkan diri itu, dia seperti melihat seekor kucing sama anak-anaknya lagi menadahkan tangan ke langit. Seolah-olah berdoa minta kesembuhan buat dia. Saat itu juga, si pemuda ini langsung nangis. Dia sadar, sedekah kecilnya, sekaleng ikan tuna itu telah menjadi perantara bagi doa yang dikabulkan Allah dengan cara yang nggak pernah dia bayangkan. Nah, jadi, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah yang luar biasa ini? Kisah ini membawa kita langsung ke inti dari konsep sedekah yang begitu agung dalam agama kita, Islam. Seringkali kan kita mikir sedekah itu ya sebatas uang atau harta ya. Padahal intinya jauh lebih luas dari itu. Sedekah adalah setiap perbuatan baik, sekecil apapun, yang kita lakukan dengan niat tulus, ikhlas, hanya karena Allah. Kisah tadi itu contoh sempurna dari sedekah yang nilainya nggak bisa diukur dengan materi. Hadis ini menggambarkan poin tadi dengan sangat indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita, bahkan sedekah yang kelihatannya remeh banget, kayak cuma separuh korma, itu punya nilai yang dahsyat di sisi Allah. Cukup buat jadi pelindung kita dari api neraka.
Masya Allah, betapa pemurahnya Allah ya. Dan ini nih kabar gembiranya buat kita semua. Artinya, pintu untuk bersedekah, untuk berbuat baik, itu terbuka lebar banget. Untuk siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Coba deh perhatikan hadis ini. Ada penekanan di situ. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Apa yang mungkin kelihatan sepele di mata kita, bisa jadi punya bobot yang berat banget di timbangan amal di sisi Allah. Bahkan sesederhana menyapa orang dengan wajah yang ramah dan berseri. Yuk kita lihat lagi contoh-contoh lain yang gampang banget kita lakuin. Senyum tulus ke saudaramu, itu sedekah. Menyingkirkan paku atau duri dari jalan biar orang lain gak celaka, itu sedekah. Dan seperti kisah tadi, menolong makhluk hidup lain pun adalah sedekah yang luar biasa. Kebaikan itu ada di mana-mana, tinggal menunggu kita untuk melakukannya. Jadi inilah inti pesannya teman-teman. Jangan pernah biarkan kesedihan atau masalah pribadi kita menghalangi kita untuk menebar kebaikan. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik yang kita tanam dengan ikhlas, sekecil apapun itu, pasti akan dihitung dan dibalas dengan balasan yang jauh lebih baik dari Allah yang Maha Penyayang. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat dan inspirasi ya buat kita semua untuk tidak pernah meremehkan satupun kebaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.